Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, semoga kabar baik menyertai teman-teman semua ya di sini. Semoga saya diberkati, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Saya doakan. Dan tak lupa juga di sesi analisis saham Telkom, tepatnya di sesi saham pilihan kali ini, yang topik yang akan kita bahas adalah mengenai analisis saham Telkom, periode waktu analisis dengan estimasi dari tanggal 3 sampai 9 September 2021. Jadi di sesi saham pilihan by request ini merupakan pilihan saham yang dipilih dari teman-teman atau sahabat-sahabat saya di sini untuk dianalisis, untuk kita bahas tepatnya. Oke, dan tak lupa ingin saya juga sampaikan, simak video ini sampai selesai dan juga jangan lupa untuk senantiasa nyalakan like, share, subscribe-nya, setelah nyalakan loncengnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update konten dari channel YouTube ini. Dan juga tak lupa juga yang saya sampaikan bahwasannya di konten kali ini juga merupakan disclaimer on. Setiap keputusan itu merupakan tanggung jawab masing-masing si pengambil keputusan, entah itu menjual, menahan, ataupun membeli sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini tentunya adalah saham Telkom. Tapi setidaknya harapan saya konten ini bisa memberikan pandangan atau second opinion bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini gitu. Oke, nyalakan loncengnya dan tekan tombol subscribe dan mari kita lanjutkan. Oke guys, seperti biasa kita menggunakan beberapa platform yaitu RTI Business versi smartphone-nya dan juga RSB Trade Smart versi smartphone maupun versi desktop-nya serta platform media investing.com dalam hal ini. Dan kita akan mengulas pintas saja ya di sini. Untuk saham Telkom di hari Kamis tanggal 2 September 2021, saham Telkom ini ditutup di level harga 3.370 atau plus 30 poin atau secara persentase itu plus 0,90% ya kan, atau 0,9% lah, secara 1%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berada ditutup di level 3.340 ya kan. Dan pada kesempatan hari ini, di perdagangan hari ini, saham Telkom ini dibuka langsung menguat di level 3.350 dan sepanjang perdagangan hari ini saham ini berada di zona hijau guys. Untuk range harian harganya ya itu saham ini berada di level 3.350 sampai 3.390. Ini harga tertingginya guys gitu. Dan harga terendahnya yaitu di 3.350 ya. Sesuai dengan harga pembukaan tadi pagi lah gitu. Langsung saja, oke, dengan rata-rata transaksi yang diperdagangkan itu di level harga 3.370,70 rupiah per lembarnya. Dengan price earning ratio saham ini di 13,41 kali dengan kapitalisasi pasar senilai 333,84 triliun. Sangat banyak sekali, luar biasa. Oke, dan di sini di slide berikutnya ya, di berikutnya kita akan menganalisis secara price diary-nya ya. Kita menganalisis ini. Di sini saham Telkom memang di awal bulan kemarin, tepatnya di kemarin ya, itu ditutup di zona merah ya kan. Tapi di kesempatan kali ini, di hari ini mereka berada di zona hijau dengan akumulasi rata-rata 9 hari terakhir itu kisaran plus masih 460 atau secara persentase plus 13,91%, dan 11 hariannya mereka minus 400 atau secara persentase minus 11,88%. Tapi secara 30 harian mereka plus 60 atau secara persentase plus 2,03%. 2,03% guys. Di sini untuk price performance-nya ya, performa harganya tuh secara harian ya, seperti kita ketahui mereka ditutup di zona hijau yaitu plus 0,90%,
secara mingguannya selama seminggu ini mereka plus 0,30%, dan secara bulanan mereka berada di zona hijau yaitu di plus 1,20%. Sedangkan secara year to date mereka plus 1,81% ternyata. Dan secara tahunan atau one yearly ya, itu mereka plus 14,24%. Nah ini cukup istimewa sekali ya saham ini ya. Gitu. Dan berikutnya kita akan mengetahui secara chart investornya ya, kita antara domestik dengan asing gitu. Ternyata untuk saham Telkom ini justru kalau biasanya kita cenderung menganalisisnya tuh domestik yang mendominasi, tapi di saham ini, saham Telkom Indonesia Persero ini, BUMN punya kita, ini justru asing yang mendominasi ya kan, baik secara volume, turnovernya ataupun frekuensinya juga mereka rata-rata kisaran di 55 sampai 74%-an lah ya gitu. Seperti volume shares-nya ini ya, ini asing mendominasi 74,4% dibandingkan domestik yang hanya 25,96% tentunya. Dan begitu juga mereka mencatatkan pembelian bersih atau net buy atau net foreign buy di keseluruhan pasar senilai 46,39 billion guys. Wow, sangat tinggi sekali. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, didominasi oleh asing saham ini dengan rata-rata transaksi kisaran 43%-an lah gitu, baik secara volume, turnover ataupun frekuensinya rata-rata memang lebih cenderung banyak yang membeli untuk asingnya, sedangkan domestik mereka cenderung menjual guys. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Oke, kita lanjut. Kalau secara berita sih yang terakhir itu masih seputar ya semacam materi publik expose segala macamnya, tapi terakhir yang saya tahu sih Telkom itu mencatatkan laba bersih dan juga mereka bisnis mereka ini sedang bertumbuh gitu, apalagi kan masa PPKM ini banyak yang work from home ya, atau yang sekolah dari rumah dan yang membutuhkan internet, dan sepertinya sih ini mendukung bisnis mereka gitu. Nanti kita akan coba lihat sepintas rangkuman beritanya seperti apa. Oke, berikutnya kita masuk ke RSB Smart versi ini ya, versi smartphone-nya, dan ini sangat menarik guys karena mereka baru update di tanggal 2 September ini gitu. Jadi ada fitur terbaru, ini fitur Aro-nya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya coba ulas deh. Oke, secara fundamental kita akan melihat rasio dari saham Telkom ini. Untuk pair-nya sama ya tadi ya. Kalau pair-nya yang RTI bisnis tadi itu kan memang ini nih 1341, dan di RSB Smart ini sama 13,41 kali. PBV-nya 3,39, ROE-nya 25,30%, ROA-nya juga gitu 9,43%. Termasuk oke deh, boleh, relevan lah gitu. Memang PBV-nya ini di atas 2, artinya ini cukup mahal memang sih, tapi kita nggak hanya berpatokan dengan PBV aja, tapi juga berpatokan dengan instrumen lainnya gitu ya kan, seperti analisis sentimennya, analisis fundamental dan teknikal. Untuk fundamentalnya 13,41 kali ini sangat menarik dengan ROE 25,30% juga sangat menarik sebenarnya guys. Oke, lanjut. Kita akan mencoba untuk ke website investing.com. Jadi sudah saya setting sini, sudah saya buka sini. Kalau tadi kan pairnya kan kisaran ini ya, kisaran 13,41 ya, 13,41 kali ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini pairnya sih ini nggak update ya, yang update yang di platform RTI Business atau di RSB Smart tadi ya. Nah, sini untuk industrinya aja itu pairnya itu 27,71 kali. Jadi sisi kanan tuh industrinya guys. Kita membandingkan dengan pair emitennya itu dari yang di sisi kiri ini dengan yang di sisi kanan itu di industrinya gitu. Jangan sampai lebih tinggi gitu ya kan. Dan 13,41 kali itu ternyata masih di bawah jauh malah dari pair industrinya. Sedangkan pair industrinya sih bisa teman-teman saksikan sendiri ya, itu berada di level 27,71 kali. Sedangkan pair emiten tadi kan 13,41 kali. Memang sih acuannya sih pair itu jangan lebih dari 12 atau 13 kali ya untuk kelincahan supaya saham itu lincah gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini tentunya ini masih relevan lah kalau kita tertarik atau kita pantau di saham gitu. Oke. Lanjut ke ROE-nya. Di sini ROE-nya tadi 25%-an ya si Telkom ini, di atasnya ROE industri di sisi kanan ini ya. Dan memang
ini bisa, memang saya nggak bisa bilang bahwasanya ini berarti nggak boleh nih kita lirik nih saham, yang nggak juga gitu. Ini juga Roweri ini kan berarti dia secara bisnisnya itu di apa, sebagai market leader lah, atau di atas rata-rata industrinya, ini bagus sebenarnya gitu. Meskipun saya bilang sih kalau bisa sih yang mendekati area 14-an aja, misalnya 13 atau 12% gitu. Tapi oke lah, nanti kan ini kan sebagai market leader juga sih gitu. Oke, untuk rasio ROE-nya juga menarik nih saham ya kan, juga termasuk liquid lah, ekuitasnya termasuk liquid lah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sebelum masuk ke analisis teknikal di sini ya, ada beberapa sentimen ya industri telekomunikasi ini tadi seperti yang disebutkan ya kan, yang kondisi seperti pandemi ini tentunya internet jelas banget dibutuhkan gitu. Dan juga di sini ini yang menarik, beritanya 14 jam yang lalu ya, dari Antara News dengan platform investing.com tentunya. Di sini Telkom mencatatkan laba bersih 12,5 triliun pada semester 1. Nah, ini tadi sentimennya tuh di situ yang membuat saham ini menarik untuk kita cermati lah untuk 5 hari ke depan dari tanggal 3 sampai 9 September nanti. Oke, itu sentimennya, dan sekarang kita lanjut ke RSB Trade Smart versi desktopnya untuk menganalisis teknikalnya guys gitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Saya seperti biasa menggunakan beberapa instrumen ya, mulai dari MA moving average nya, MA1 dengan parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 dengan parameter 20 harian di situ. Dan juga saya juga menambahkan indikator CCI dengan parameter 10. Stokastik saya tidak merubah settingan di desktop ini, yaitu 1413, tapi ini kembali ke selera teman-teman sendiri ya, mau pakai parameter 513 boleh, 1033 boleh, 913 boleh, 1433 boleh, silahkan, tidak ada masalah, tergantung selera masing-masing. Dan juga di sini ada MACD juga ya kan, saya nggak berubah parameter, sama. Cuman untuk konteks kali ini kita perlu perhatikan ya, trennya masih naik, meskipun sebenarnya sih ini udah terpatahkan ya di parameter 20 hariannya. Tapi dengan adanya sentimen saya masih optimis lah, saham ini masih ada peluang untuk menguat lah gitu. Meskipun sini candlenya agak ngeri-ngeri juga sih gitu. Oke, kita coba pakai Fibonacci untuk menguatkan asumsi kita ya. Kita coba analisis secara ini, kita coba. Oke, dan seperti ini. Oke, lanjut. Sorry guys, agak pilek guys. Oke, lanjut saja. Di sini kita bisa ngecek ya range-nya si saham Telkom ini ya guys. Kita bisa cek di sini. Kita pasang dulu nih price labelnya ya. Seperti biasa, ini price label di sisi. Jadi bisa teman-teman cek nanti di sini. Ya, silahkan teman-teman tambahkan. Ini untuk menentukan range-nya aja, titik support atau resistennya. Dengan Fibonacci ini kita terbantu banget sebenarnya sih gitu, untuk meletakkan untuk menganalisis posisi resisten dan supportnya ya gitu. Oke, seperti ini. Oke, sebenarnya cukup aja di sini ya. Ya kalau mau ditambahkan di sini nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Ini ya, ini kan tergolong tinggi nih. Ini di level 3560 gitu. Oke, itu oke. Jadi gini guys, untuk saham Telkom tadi sentimen kita dapat nih ya kan. Dan saat ini saham Telkom ini ternyata berada di area supportnya ya kan, di level 3.348 ya, atau ya di sini 3.350-an lah ya. Dia tutup di level itu. Dia berada di level 370 ya dia tutupnya ya. Tapi memang sih masih berada di sekitar support di 3.350 gitu, dan kuat bertahan. Jadi harapan saya sih besok saham ini 5 hari ke depan saham ini bisa berada di range ini tadi. Katakanlah kalaupun nanti 5 hari yang akan datang ini estimasi kita tuh terjadi koreksi misalnya ya, paling nggak dia kuat di level 3.280-an lah, dia kuat sehingga dia punya peluang untuk melanjutkan penguatannya nanti. Mudah-mudahan kalaupun besok itu misalnya lanjut menguat ya, paling nggak dia bisa di level 3.427 atau 3.430-an ya. Juga kalaupun nanti koreksi lalu nanti rebound ya kan, karena sentimen tadi dia bisa ke level 3.430 seperti itu guys. Jadi tapi saya masih optimis sih, kenapa? Karena sentimen tadi, dan
di sini ya kan harapan saya indikator CCI ini kan memang dia berada di area minus 100 sampai 0% lah ya, anggap aja begitu. Ini memang apa ya, masih dalam fase rebound sebenarnya, teknikal rebound gitu. Kalau dia posisi dangak gini, ini berarti dia ada di posisi rebound gitu. Jadi garisnya itu apa, cenderung menuju ke atas ya. Itu nanti dia adalah fase rebound. Harapannya adalah besok atau 5 hari akan datang, paling nggak besok lah dengan sentimen tadi, ini saham ya kan, apalagi tadi kan asing net buy itu dia bisa berada di level 0 sampai 100, sehingga ini strong bullish gitu, atau bullish lah paling tidak, seperti itu. Dan dengan konfirmasi stokastik, mudah-mudahan besok itu akan terjadi golden cross ya kan, meskipun MACD sini masih menunjukkan kecenderungan downtrend, sideways downtrend ya, tapi saya harapkan sih nggak begitu nukik ke bawah, jadi meskipun ada sinyal downtrend tapi sideways, sehingga dengan terkonfirmasinya CCI besok di level 0 sampai 100 dan juga adanya golden cross di stokastik, tentunya ya garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, tentunya nantinya ini akan menjadi pola uptrend atau setisnya menjadi sideways to uptrend gitu. Nah, semisal 5 hari yang akan datang tuh dia kuat di harga 3.430 ya kan, maka saham ini memiliki arah peluang penguatan ya 3.560 guys gitu. Nah, ini jadi arahnya dari saham ini berada di level ini gitu. Semisal besok dia kuat tuh di 3.350, dia kuat ya kan, dan apa nyampe ke resistennya di 3.430 dan break harga, masih ada peluang penguatan sampai ke 3.560, harapannya ke sana. Kita lihat aja nanti 5 hari yang akan datang gitu ya kan, tapi kita patut sadar kalau nanti semisal saham ini terjadi koreksi di 3.280-an lah, kita ini harus waspada gitu. Bisa juga kita buy on weakness misalnya di level ini untuk estimasi 5 hari yang akan datang. Oke guys gitu. Oke, itu saja pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng serta subscribe-nya tentunya untuk mendukung channel ini terus berkembang ya kan. Jangan lupa untuk share juga, tinggalkan komen, misalnya teman-teman ada yang ingin dikomentari, nggak masalah, atau ada usulan saham juga ya kan, di sesi sambilan ini bisa kok teman-teman ngajukan saham apa yang bisa kita ulas atau kita bahas nantinya ya kan. Dan ya apa, share juga bila teman-teman suka dengan video ini. Itu saja dari saya, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy juga ya. Patuhi protokol kesehatan ya, 5M atau 3M lah itu. Semoga pandemi segera selesai dan semoga teman-teman senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan. Dan yang ingin saya sampaikan juga itu saja dari saya. Oh, jangan lupa ini disclaimer on ya guys, jangan lupa disclaimer on. Dan terima kasih sekali lagi, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.